Asma binti Abi Bakar. Itu hadis nomor 321. Jadi 321. Yang kemarin dari 321 sekarang 322, yaitu hadis masih tentang birrul walidain dan diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar. Di situ dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa hiya raghibah afa asilu ummi? Qala na'am sili umma. Ini adalah hadis yang kita akan baca kalimat dari Asma binti Abi Bakar. Qadimat alayya ummi. Ibuku telah menemui aku. Ibuku telah mendatangi aku. Wa hiya musyrikah. Sementara ibu saya itu orang musyrikah, orang musyrik, orang tidak beriman kepada Allah. Di akhir Rasulullah, kejadian itu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kita tahu Asma meninggal jauh setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Tapi kejadian masih ada Rasul SAW. Fastaf itu Rasulullah, maka saya minta fatwa, saya minta nasihat dari Nabi. Dan Rasulullah, ini ibu saya datang ke rumah saya dan dia ibu saya itu orang kafir, orang musyrik. Wahya raghibah, sementara ibu saya itu ingin aku lakukan kebaikan terhadap diri. Apa asilumi? Apakah aku boleh bersikap baik dengan ibuku, membantu ibuku sementara dia masih apa? Musyrikah, masih kafir. Maka qala na'am. Rasulullah bilang iya. Sili ummah, sambunglah, jagalah, bantulah, kasih sayangilah ibumu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini masih berbicara tentang birrul walidain, tapi yang datang ini kepada Asma siapa? Ibunya dan agamanya kafir, artinya bukan orang muslimah. Nah, bagaimana pembahasan hadis ini yang dibahas oleh para ulama? Yang pertama, di situ dikatakan dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma ini salah satu putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaan Asma ini jelas kata para ulama, ayah beliau sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kakeknya juga sahabat. Nanti Abu Quhafah. Abu Quhafah itu nanti sahabat juga walaupun akhir Rasulullah. Sementara ibunya saja, ibunya beliau kafir. Karena nanti dia punya saudara atau punya adik namanya Aisyah. Aisyah lain ibu sama Asma, tapi satu bapak. Jadi saudarinya dia itu sahabat. Adik kakaknya beliau semuanya adalah sahabat. Yaitu nanti ada Abdullah, yaitu ayah adik dia. Intinya Asma ini orang yang sangat mulia karena semua keluarganya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya semua masuk Islam kecuali ibunya. Dan adik beliau yang namanya Aisyah tentunya adalah istri Rasulullah SAW. Oleh karena itu kata para ulama, Asma merupakan orang yang sangat mulia dari segi keluarga karena semua keluarganya adalah Muslim dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Asma ini radhiyallahu anha terkenal disebut dengan panggilan Dzatun Niqabain, yaitu dipanggilnya Dzatun Niqabain. Apa itu Dzatun Niqabain? Niqabain ini adalah tali yang mengikat pinggang seorang wanita atau selendang, kalau bahasanya adalah selendang, yang kain atau tali yang digunakan untuk mengikat badannya. Kenapa dipanggil Dzatun Niqabain Asma ini? Karena dia luar biasa punya jasa besar terhadap hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau, itu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasul tentunya dalam keadaan dikejar bersama beberapa suku Quraisy yang di bawah pimpinan Suraqah. Lalu Rasulullah SAW dalam hijrah itu tidak langsung ke Madinah, tapi beliau bersembunyi dulu di Jabal Nur,
di bukit, di goa. Beliau bersembunyi di situ 3 hari. Beliau berangkat dari Mekah itu hari Senin. Dia singgah di goa itu Selasa, Rabu, Kamis baru berangkat itu. Selama 3 hari di situ, Jabal Nur. Mungkin insya Allah jamaah pernah umroh, pernah haji, dan biasanya orang umroh dan haji datang ke sana melihat itu apa? Lokasi tempat persembunyian Nabi saat hijrah. Tapi saya yakin melihatnya dari bawah. Ada yang sudah naik ke atas. Orang Ustaz Firman yang muda jauh juga kayaknya naik tidak bisa. Bukan nggak bisa. Naik itu sampai 2 jam, 2 jam setengah. Turunnya bisa 10 menit merosot tadi. Kalau turun beneran jadi karena turun lebih lama. Itu sekarang yang sudah banyak kebijakan. Kenapa? Karena banyak orang naik dan mulai berbentuk. Zaman Rasulullah dulu belum ada ini. Pertama Rasulullah masuk. Karena Rasulullah itu ternyata tahu mana bukit-bukit yang bisa untuk duduk, untuk singgah, untuk istirahat. Baik di Gua Hira, Rasulullah tahu tempat-tempat itu. Rasulullah betul-betul bukan orang yang peduli dengan lingkungan. Rasulullah sangat tahu dengan lingkungan dan tahu di mana tempat untuk bisa duduk, di mana tempat yang bagus. Rasulullah tahu. Kita kadang-kadang lingkungan nggak tahu. Sebelah rumah kita nggak tahu. Ini Rasulullah Mekah dia tempat-tempat. Itulah Rasulullah kalau bicara tentang lingkungan, Rasulullah sangat peduli dengan lingkungan. Dan Rasulullah ini pertama kali, hatta bukan baru tahu di situ ada gua. Rasulullah masuk ke situ. Tentunya selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis Rasulullah baru keluar. Itu waktu siang cari makannya dari mana? Karena itu nggak bawa makanan yang sampai 3 hari. Mungkin bawa makanan hanya 1 hari pertama boleh jadi. Tapi hari itu hari ketiga dari mana makanan? Yang kirim adalah Asma binti Abi Bakar. Asma yang berangkat naik ke sana. Anak laki dia naik udah berjam-jam. Bagaimana dengan perempuan ini Asma? Dia waktu bawa ke atas makanan itu kan bisa. Karena harus bawa makanan bukan minuman. Kita pegang aja jalannya lama. Apalagi pakai bawa-bawa makanan untuk 2 orang. Maka Asma untuk naik itu nggak ada seperti sekarang ada ransel, ada apa nggak ada. Akhirnya selendangnya disobek menjadi 2. Satu untuk bawa makanan itu, satu lagi untuk ikat badannya. Jadi dia bawa sambil bawa makanan naik sampai ke atas. Itu dalam riwayat kakinya sampai lecet-lecet Asma untuk menyampaikan makanan ke. Karena Abu Bakar sedang dicari, tidak bisa turun ke Mekah. Kalau turun di kota akan dibunuh. Maka yang membawa itu kapan bawa siang? Kata para sejarah di waktu terik orang sedang agak masuk ke rumah agak menyembunyikan karena panas dan mata dia saat itu naik karena enggak banyak diperhatikan oleh penduduk Mekah. Dia sampai lecet-lecet itu kaki dan tangannya dan selendangnya juga disobek menjadi 2 untuk bawa makan dan minumnya Rasulullah SAW. Rasulullah lihat seperti itu langsung dibilang Dzatun Niqabain. Jadi dia dapat gelar Dzatun Niqabain dari Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang mempunyai 2 selendang. Maksudnya apa? Nanti di surga engkau Asma akan mendapatkan 2 selendang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan surga untuk Asma. Kenapa? Karena perjuangan dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang dulu kalau dilihat ada sahabat-sahabat yang dikasih kabar gembira dengan jaminan surga karena amal ibadah mereka. Tapi banyak sahabat yang dapat jaminan dari Rasul masuk surga karena kecintaan dan perjuangan untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan jalur-jalur untuk menuju surga. Jadi begitu juga kita di sini mungkin ada yang pengen masuk surga lewat amalnya, Qurannya banyak, sholatnya banyak, tapi cinta nabinya nggak terlalu maksimal. Tapi ada juga yang ibadahnya ya pas-pasan, sholatnya standar, puasanya Ramadan sunnah kadang-kadang standar, tapi cintanya dengan Nabi luar biasa. Ada yang model begitu, dan itulah memang di masa Rasul SAW seperti itu. Ada yang dapat kabar gembira karena
perjuangannya untuk Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala melalui perjuangan kita mencintai Nabi Muhammad dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu